Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Suhendar dengan nomor NPM 101206388 dari kelas H1 Manajemen, Program Studi S1 Manajemen, Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan membuat video penugasan guna memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu konsentrasi manajemen sumber daya manusia, dengan membuat tugas video dengan judul manajemen kinerja. Untuk lebih lengkapnya, kita simak di video. Yang pertama di sini ada pengertian. Manajemen kinerja atau dalam bahasa Inggris, performance management, merupakan kegiatan untuk memastikan suatu sasaran organisasi sudah tercapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif dan juga efisien. Manajemen kinerja dapat fokus pada kinerja dari suatu organisasi, departemen, karyawan, atau bahkan proses untuk membuat produk atau layanan dan juga di area yang lain juga. Yang selanjutnya di sini ada menurut para ahli, saya mengambil dua contoh. Dan yang pertama yaitu menurut Armstrong 2004, pengertian manajemen kinerja menurut Armstrong ialah pendekatan strategis dan terpadu untuk menyampaikan sukses berkelanjutan pada organisasi dengan memperbaiki kinerja pada karyawan yang bekerja di dalamnya dengan menyumbangkan kemampuan tim dan kontributor maupun secara individu. Lalu yang kedua menurut Bakal 1999. Pengertian manajemen kinerja menurut Bakal ialah komunikasi yang berkesinambungan dan dilakukan dalam kemitraan antara seorang karyawan dan atasannya langsung. Proses ini meliputi kegiatan membangun harapan yang jelas serta pemahaman mengenai pekerjaan yang akan dilakukan oleh mereka. Yang selanjutnya ialah komponen sistem pada manajemen kinerja. Dilansir dari The Balance Career, sistem manajemen kinerja terdiri dari sejumlah komponen penting, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan deskripsi atau penjabaran kerja secara jelas sesuai dengan yang telah direncanakan saat perekrutan pekerja. Lalu yang selanjutnya, memilih calon pegawai yang dapat memenuhi persyaratan untuk diwawancarai. Lalu, menjalani sesi wawancara pada calon pekerja sebagai upaya seleksi dan kelayakan untuk bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Lalu, menanyai calon karyawan mengenai kesanggupan dalam meraih target atau tujuan perusahaan, serta memenuhi job desk atau deskripsi pekerjaan sesuai ketetapan sebelumnya. Lalu, menjalani seleksi pada calon karyawan melalui sejumlah proses dan tahapan yang berlandaskan pada budaya perusahaan. Lalu, memberi penawaran pekerjaan terhadap calon karyawan terpilih, termasuk menjelaskan kelebihan perusahaan, gaji, tunjangan, fasilitas, dan hal lain sebagainya. Lalu, menyambut pegawai baru harus melalui aktivitas orientasi, pengenalan pada mentor atau atasan, serta budaya perusahaan yang lainnya. Lalu, menciptakan standar kinerja sesuai ukuran pada karyawan yang terpilih. Lalu yang selanjutnya ialah memberikan fasilitas pelatihan, memberikan pembinaan serta timbal balik pada karyawan, berdiskusi terkait pengembangan kinerja secara rutin dengan karyawan, lalu menyusun sistem penghargaan khusus terkait sejumlah pencapaian maupun kontribusi dari setiap karyawan, menawarkan pengembangan atau promosi karir seperti transfer karyawan, pergeseran posisi, dan hal yang lain sebagainya. Lalu melakukan evaluasi serta mencari tahu penyebab saat terdapat karyawan yang melakukan resign. Lalu yang selanjutnya ialah prinsip dasar manajemen kinerja. Di sini ada beberapa ya, saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama yaitu kejujuran. Prinsip utama dalam manajemen kinerja yang pertama adalah komunikasi yang dilandaskan pada kejujuran antara atasan, karyawan maupun rekan kerja menjadi prinsip utama. Lalu yang kedua adalah pelayanan. Prinsip ini berfokus pada pelayanan yang diberikan untuk para karyawan. Misal, saat ada pegawai mengalami kesulitan menyelesaikan tugasnya, atasan harus membantu pegawai agar dapat menyelesaikan tugas yang dirasa terlalu sulit untuk dirinya. Lalu yang selanjutnya ialah tanggung jawab.
Untuk mencapai tujuan organisasi diperlukan suatu pemahaman dan penerimaan mengenai tanggung jawab. Tanggung jawab ini berkaitan dengan tugas yang harus dan tidak boleh dikerjakan. Tanggung jawab seorang atasan dalam hal ini memastikan pegawainya berhasil. Lalu yang selanjutnya adalah bermain. Manajemen kinerja menggunakan prinsip saat bekerja sama dengan saat bermain. Dengan prinsip ini, karyawan akan bekerja dengan hati yang lebih ringan dan tidak merasa pekerjaannya sebagai beban. Dengan kata lain, apa yang mereka kerjakan merupakan hal yang menyenangkan. Lalu yang selanjutnya ialah rasa kasihan. Rasa kasihan pada manajemen kinerja dimaksudkan dalam hal seorang atasan yang memiliki pemahaman dan rasa empati terhadap karyawannya. Rasa kasihan akan membuat atasan memiliki sikap mengabaikan kesalahan dan lebih fokus membuat terobosan baru. Lalu yang selanjutnya ialah perumusan tujuan. Saat menjalankan manajemen kinerja, hal pertama yang harus dilakukan adalah perumusan tujuan terlebih dahulu. Tahap selanjutnya baru melakukan klarifikasi tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Lalu yang selanjutnya ialah kerjasama. Manajemen kinerja pada prinsipnya harus memiliki lebih mementingkan kerjasama yang berasal dari atasan dan bawahan, bukan menitik beratkan pada kontrol serta memaksakan karyawan. Lalu yang selanjutnya ialah berkelanjutan. Manajemen kinerja harus berkelanjutan secara terus-menerus sehingga mampu memperbaiki kerja SDM dan juga perusahaan. Lalu yang selanjutnya adalah komunikasi dua arah. Karyawan akan mudah memahami manajer, begitupun sebaliknya, manajer akan mudah memahami karyawannya. Ini akan terjadi kalau semua pihak menerapkan cara komunikasi yang efektif. Lalu yang selanjutnya ialah umpan balik. Manajemen kinerja harus bersifat umpan balik berdasarkan pengalaman maupun pengetahuan. Artinya, kinerja yang pernah dilakukan dan dihasilkan di masa lalu bisa menjadi pelajaran dan sebagai sumber rujukan untuk melakukan perbaikan di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Lalu yang selanjutnya adalah siklus manajemen kinerja. Yang pertama ada perencanaan. Dalam tahap ini, diskusi akan dilakukan oleh pihak manajemen beserta direktur perusahaan terkait tujuan serta hal-hal yang ingin dicapai oleh perusahaan, entah itu dalam jangka pendek, jangka panjang, maupun secara keseluruhan. Lalu yang selanjutnya ialah monitoring. Secara umum proses monitoring hanya dilakukan sekali atau dua kali dalam setahun. Pada tahap ini, manajer perlu melakukan sejumlah cara guna memastikan apakah beberapa tujuan yang telah direncanakan dapat diraih. Lalu yang ketiga itu reviewing. Selanjutnya tahap pengkajian atau reviewing secara dua arah. Setiap penghujung tahun, pihak karyawan dan manajemen akan berdiskusi terkait segala tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, apakah diraih dengan baik ataupun tidak dapat diraih. Lalu yang terakhir ialah penghargaan. Penghargaan adalah tahap manajemen kinerja yang tak boleh dilewatkan. Alasannya karena reward atau penghargaan merupakan hal yang mampu meningkatkan etos dan semangat kerja dari karyawan. Yang selanjutnya ialah tujuan manajemen kinerja. Pada umumnya, tujuan manajemen kerja atau manajemen kinerja ialah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan strategik. Berkaitan dengan aktivitas karyawan dengan tujuan organisasi, jalannya strategi tersebut membutuhkan definisi hasil yang hendak dicapai, perilaku, karakteristik karyawan yang dibutuhkan untuk melakukan strategi pengembangan, pengukuran, dan sistem feedback pada kinerja karyawan. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan administratif. Memakai informasi manajemen kinerja, khususnya evaluasi kinerja untuk keperluan administratif, pengkajian, promosi, pemberhentian karyawan, dan juga hal yang lain sebagainya. Lalu yang ketiga ialah tujuan pengembangan. Bisa melakukan pengembangan kapasitas karyawan yang berhasil pada bidang kerjanya. Pemberian training untuk yang mempunyai kinerja tidak baik dan menempatkan pada tempat yang cocok. Yang selanjutnya ialah manfaat manajemen kinerja. Menurut Wibowo 2010, performance management memberikan manfaat bagi perusahaan secara keseluruhan, manajer, dan juga setiap individu di dalam organisasi tersebut. Berikut penjelasannya. Manfaat bagi perusahaan sebagai acuan untuk penyesuaian tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu dalam memperbaiki kinerja pegawai. Lalu, untuk meningkatkan komitmen kerja pegawai.
Yang selanjutnya yaitu untuk memperbaiki proses training dan pengembangan. Lalu, manfaat manajemen kinerja bagi manajer untuk membantu upaya klasifikasi kinerja dan harapan perilaku. Lalu, untuk memperbaiki kinerja tim dan kinerja individu. Lalu, untuk menawarkan peluang memanfaatkan waktu secara berkualitas. Yang selanjutnya itu sebagai upaya memberikan penghargaan non-finansial bagi karyawan. Lalu yang selanjutnya adalah manfaat bagi seluruh pegawai. Yang pertama sebagai informasi peran dan tujuan karyawan. Lalu untuk mendorong dan mendukung kinerja karyawan. Yang selanjutnya untuk membantu mengembangkan kinerja dan kemampuan karyawan sebagai peluang untuk memanfaatkan waktu yang berkualitas. Yang terakhir ialah kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas, bisa kita tarik kesimpulan bahwa manajemen kinerja adalah salah satu alat manajemen perusahaan yang mampu membantu pihak manajer dalam memantau dan juga melakukan evaluasi pekerjaan para karyawan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih efektif dan efisien, baik itu untuk perusahaan maupun untuk karyawan. Pada dasarnya, keberhasilan manajemen kinerja bergantung pada bagaimana seluruh elemen organisasi perusahaan menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Kepada Pak Pulung Pulyana, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah membimbing saya untuk dapat menyelesaikan tugas ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.